Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama 2 Tawari pasal 18 ayat 13. Dikatakan demikian, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan, tema renungan yang akan kukatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang mencari ramalan dan orang yang mencari kehendak Tuhan adalah satu pekerjaan yang sedang mencari yang dapat menyenangkan hati. Demikianlah yang terjadi dalam kitab 2 Tawarikh ini, di mana Ahab, seorang raja, karena lebih suka mendengarkan ramalan membuat dia tidak suka mendengar suara Allah. Sebab setiap dia mendengar suara Tuhan sebagai pesan yang disampaikan oleh para nabi itu, semua terdengar baginya sangat buruk dan menyiksa dirinya. Itu sebabnya setiap kali Raja Ahab mau membuat sesuatu, dia tidak memanggil nabi yang disukai Allah, melainkan ia mengangkat nabi yang mau mendengar dan menuruti perintahnya. Itulah yang terjadi dalam nas ini, di mana Ahab berkolaborasi dengan Yosafat. Ahab mengumpulkan 400 orang nabi dan dengan suara bulat ke-400 orang nabi palsu itu bersepakat melaksanakan keinginan raja, dan mereka berbohong bahwa apa yang mereka rencanakan itu sudah disetujui oleh Allah. Namun sedikit masih ada keraguan di dalam hati Ahab dengan suara bulat nabi-nabi yang dipilihnya itu, sehingga ia memanggil Mika. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Mika adalah nabi Allah yang tidak mau kompromi dengan kejahatan. Dia tidak takut kepada manusia, apapun jabatannya, apapun kuasanya, berapapun tentaranya, dan berapapun pengawalnya. Mika takut akan Tuhan. Mika selalu menyatakan kebenaran akan suara Tuhan. Sehingga ketika Ahab bertanya kepada Mika, maka Mika menjawab dengan jelas bahwa demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Mendengar dan menerima yang baik-baik saja, itulah yang selalu kita inginkan. Sulit bagi kita untuk mendengar firman Tuhan yang nadanya menegur, memperingatkan, dan apalagi menghukum. Padahal firman Tuhan yang terasa keras itu pun perlu kita dengar agar kita tahu bagaimana harus merespon dan menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih, dengan menegur dan memperingatkan kita, sesungguhnya Tuhan sedang memperlihatkan bahwa Ia mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas rema yang Engkau berikan bagi kami supaya kami memperkatakan yang benar yang Tuhan katakan, sehingga kami memiliki iman yang kuat. Berikan kami kesadaran untuk mau mendengar dan menerima firman Allah sebagai makanan rohani kami, baik itu berupa teguran, peringatan keras, hukuman atau nasihat, supaya kami mampu meresponi dan menyesuaikan diri kepada kehendak Allah. Karena teguran dan peringatan atau nasihat adalah cara Allah
untuk menuntun kami hidup di jalan Tuhan. Kami rindu agar kami memiliki kehausan untuk hal-hal yang benar dan memperkatakan hal-hal yang benar sesuai kehendak Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang masih kecil, remaja, para orang tua, para lansia, dan semua pendengar renungan di pagi ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Hamba berdoa buat para pemimpin bangsa-bangsa dunia dan terutama pemimpin kami bangsa Indonesia, supaya Tuhan memberi hikmat dan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah, krisis, terutama krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis kesehatan. Hamba juga berdoa buat keamanan dunia. Perang antara negara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum juga berakhir, supaya para pemimpin bangsa-bangsa dunia bersama bangsa Rusia dan Ukraina dapat mewujudkan perdamaian, dan dampak yang ditimbulkan oleh perang kedua negara tersebut dapat diatasi. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan pertemuan para pemimpin negara G20 yang berlangsung di Bali di bulan November yang akan datang, supaya mereka dapat mengambil suatu kebijakan atau solusi untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.